Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Santri dan santriwati sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita di hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita di fikih Madatul Fiqh dengan kitab Manhajus Salikin. Kita masuk di bab salatul musafir, bab solatnya orang yang safar. Wa kadal musafiru yajuzu lahul jam'u. Demikian pula kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, dibolehkan bagi musafir untuk menjamak solatnya. Wa yusannu lahul qasru lis-salati rubaiyati ila rak'atain. Disunnahkan baginya mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Walahul fitru bi Ramadan, dan dia boleh berbuka ketika puasa bulan Ramadan. Ini hal-hal yang berkaitan dengan rukhsah, keringanan bagi seorang yang safar. Jadi hukum menjamak salat bagi musafir itu mubah. Adapun mengqasar salat bagi musafir itu hukumnya sunnah. Ya, adapun kaitannya berbuka ketika dia safar, berbuka puasa ketika safar, maka di sini dilihat apakah itu memberatkan dia atau tidak. Kalau memberatkan, maka dia harus disunahkan untuk berbuka. Tetapi kalau tidak memberatkan, dia boleh untuk melanjutkan puasanya. Nah, ini kaitannya dengan salat orang yang dalam safar. Jarak safar itu adalah sesuai dengan urf, kebiasaan suatu masyarakat atau suatu tempat. Walaupun sebagian ulama membatasi bahwasanya jarak safar itu ada yang mengatakan 80 km. Tetapi yang benar wallahu taala alam adalah bahwasanya masafatus safar, jarak safar itu sesuai dengan kebiasaan urf masyarakat setempat. Taib. Salatul khaufi. Bab salatul khaufi, bab solat ketika dalam ketakutan. yakni solat yang dilaksanakan ketika dalam peperangan atau ketika dalam kekhawatiran, ya. Ketika berada di hutan takut untuk diterkam binatang buas dan yang semisalnya. Ketika dalam ketakutan, ya, dihadang musuh dan yang lainnya. Ini masuk di pembahasan salatul khauf. Wa tajuzu salatul khaufi ala kulli sifatin shallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan salat khauf sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminha haditsus Salih ibnu Khawwat amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa'i salatal khaufi. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Salih bin Khawwat. Beliau adalah termasuk di antara orang yang sholat bersama Nabi SAW pada hari Dzatur Riqa'. Nah, satu peperangan yang terjadi di tahun 5 Hijriyah di tanah Ghatfan, kota Najd. Ya, dikatakan Dzatur Riqa' karena kaki-kaki kaum muslimin, ya, itu rusak, sandal-sandalnya tidak memakai sandal alas, sehingga ya di situ menginjak, ya, ataupun melewati batu-batu tajam sehingga terbukalah ya sandal-sandalnya, khuf-khufnya, sehingga banyak sekali yang luka di antara kaum muslimin pada kakinya. Salatul khauf. Jadi ketika itu mereka melakukan salatul khauf. Bagaimana itu caranya? Anna ta'ifatan saffan ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Ya, jamaah dibagi menjadi kelompok. Kelompok pertama salat, ya, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jamaah lainnya itu menghadap musuh. Fa shalla bil ladina ma'ahu rak'atan. Kemudian beliau salat bersama orang yang berada di belakangnya itu 1 rakaat. Tsumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, dan mereka yang tadi salat bersama Nabi itu menyempurnakan salatnya sendiri. Misalnya 2 ya 2. Ya,
Nabi dalam keadaan berdiri, mereka melanjutkan sholatnya. Tsumman sarafu wasafu wijahal adu. Kemudian yang sudah selesai ini balik dan menghadap musuh. Wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim raka'atah allati baqiyat. Dan kelompok yang pertama tadi menghadap musuh itu ikut sholat bersama Nabi 1 rakaat. Ya, tsumma sabata jalisan wa atammu li anfusihim. Kemudian beliau dalam keadaan duduk dan mereka disempurnakan ya, sholatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sallama bihim. Kemudian beliau salam bersama kelompok yang kedua tadi. Taib, ini tata cara yang disebutkan dalam hadis Salih bin Khawwat radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Wa idza stadal khauf, apabila ya, keadaan sangat mencekam, sallu rijalan wa rukbanan ilal qiblah wa ila ghairiha. Hendaknya melakukan salat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berkendaraan ke arah kiblat atau yang lainnya. Yumi'una bi ruku'i was sujud, melakukan isyarat ketika rukuk dan sujud. Wa kadzalika kullu khaifin 'ala nafsihi yusalli 'ala hasbi halihi. Demikian pula setiap orang yang takut terhadap jiwanya, dia salat sesuai dengan keadaannya. Wa yaf'alu kullama yahtaju ilaihi fi'luhu min harabin aw ghairihi. Dan melakukan segala hal yang dia butuhkan untuk dia lakukan dari berlari atau yang lainnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kalian diperintah dengan satu perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kaitannya dengan melakukan perintah, ketaatan itu semampunya. Tetapi kalau meninggalkan larangan, itu harus ditinggalkan semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Atau sebelumnya ada tugas, tolong ditulis ayat di surat An-Nisa kalau tidak salah, kaitannya dengan silakan dicari ya, PR-nya mencari di surat An-Nisa tentang tata cara sholat khauf yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ditulis di ayatnya dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.